Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang banyak harta serta berkah, dan yang paling penting adalah diberi kemudahan untuk memahami materi perkuliahan kita kali ini. Marilah kita awali pertemuan keempat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa aman mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah ini, khususnya tentang bab heuristik, ada bagusnya atau ada positifnya para mahasiswa juga menggali di materi-materi yang lain, baik dari buku ataupun misalnya media sosial, ya. Kemarin kita sedang membahas tentang definisi heuristik, tentang langkah-langkahnya, tentang menurut salah satu ahli. Jadi khusus pada ahli itu menurut Folia, jadi pemecahan masalah itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tentang pemahaman, yang kedua perencanaan, yang ketiga melaksanakan perencanaan, yang keempat memeriksa kembali penyelesaian. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang kedua, masih tetap bahasanya heuristik. Heuristik ini yang kedua itu membahas tentang apa? Yang pertama model heuristik Kulik dan Rudnick. Jadi masing-masing para ahli ini mendefinisikan atau mengartikan dengan berbagai macam dasar ilmu, tetapi tujuannya satu, yaitu untuk pemecahan masalah matematik. Jadi kalau tadi di bagian pertama kita membahas model heuristik itu menurut Folia dengan 4 tahapan tersebut, sekarang kita masuk ke dalam Kulik dan Rudnick. Ini untuk informasi di awal ada 5 langkah. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran heuristik ini yaitu akan diterapkan di sekolah, khususnya di sini adalah sekolah dasar. Baik para mahasiswa, tingkat konsentrasinya supaya apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami. Kita akan masuk ke dalam model heuristik Kulik dan Rudnick. Yang pertama, menurut Kulik dan Rudnick, jadi pemecahan model heuristik itu yang pertama adalah mau membaca dan berpikir. Jadi para siswa di sini dituntut untuk yang pertama bisa mengidentifikasi fakta dulu, mengidentifikasi pertanyaannya dulu, memvisualisasikan situasi, menjelaskan setting atau di sini roadmap ya, menentukan tindakan selanjutnya. Jadi yang pertama adalah mau membaca dan berpikir. Yang kedua masih model heuristik menurut Rudnick, yaitu mengeksplorasi dan merencanakan, explore and plan, yaitu mengorganisasikan informasi, mencari apakah ada informasi yang sesuai itu diperlukan, mencari apakah ada informasi yang tidak diperlukan, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah memilih strategi, kira-kira mau yang mana nih? Apakah mau menemukan membuat pola, ataukah bekerja mundur, atau coba kerjakan simulasi eksperimen dan lain-lain. Jadi tahapan yang keempat itu adalah find and ensure, mencari jawaban. Memprediksi atau estimasi menggunakan kemampuan berhitung, menggunakan kemampuan aljabar, kemampuan geometris. Kalau tadi contoh Bapak adalah diberikan arahan Bapak supaya bisa menghitung suatu bidang tanah, maka ini menggunakan kemampuan geometris. Yang terakhir adalah di sini refleksi dan mengembangkan, yaitu
memeriksa kembali jawaban, menentukan solusi alternatif, mengembangkan jawaban pada solusi lain, dan lain-lain. Jadi, perbedaannya kalau misalnya lagi di folia itu 4 bagian, kalau fluid dan fluid ini 5 bagian, tetapi sama-sama pada akhirnya yaitu merefleksi dan mengembangkan. Kita masuk ke dalam pembelajaran heuristik pemecahan masalah, yaitu di sini berfokus pada di sekolah dasar. Pemecahan masalah memiliki 3 dimensi. Menurut buku tersebut, yang pertama adalah sebagai suatu tujuan pembelajaran. Jadi, heuristik ini dijadikan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, heuristik ini sebagai proses berpikir. Yang ketiga adalah sebagai kemampuan dasar. Akan kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu tentang sebagai suatu tujuan pembelajaran matematik. Jadi, pemecahan masalah di sini, apabila lihat polanya, di atas pemecahan masalah dilakukan melalui tahapan-tahapan berpikir yang disebut dengan heuristik. Oleh karena itu, konsep heuristik tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang pemecahan masalah. Jadi, apabila lihat gambarnya, heuristik dan pemecahan masalah itu saling keterkaitan. Oleh karena itu, konsep heuristik tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang pemecahan masalah dan pembelajarannya. Jadi, apabila siswa menguasai heuristik dalam pemecahan masalah, maka ia dapat dipastikan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, atau dalam artian yaitu bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Jadi, kita sebagai guru, bila misalnya bagian pertama sebagai suatu tujuan, maka pemecahan masalah dan heuristik itu saling menguatkan atau saling bersinggungan, ya. Jadi intinya, apabila seorang siswa itu mempunyai kemampuan heuristik, sudah pasti dia juga akan mempunyai pemecahan masalah, ya. Begitupun sebaliknya, pemecahan masalah itu dilakukan melalui tahap-tahap berpikir yang disebut dengan heuristik. Jadi kemampuan berpikirnya itulah yang disebut dengan heuristik. Jadi heuristik itu memberikan arahan kayak folia 4 langkah, kalau bisa peruli itu 5 langkah. Jadi jadilah itu pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya seorang siswa sudah bisa mengaplikasikan apa yang menurut mau folia, mau misalnya Fuli, jadi itu pada dasarnya dia bisa meningkatkan heuristiknya, dan pada akhirnya ketika bisa menguasai heuristik tersebut, maka persoalan yang sedang dihadapi akan semakin mudah kembali. Yang kedua, yaitu sebagai proses berpikir. Apabila misalnya ini seharusnya seorang guru itu bisa memberikan soal-soal secara bertahap sesuai dengan tahapan heuristiknya. Misal gini, apabila kita lihat di ini taksonomi belum, yang pertama itu adalah pengetahuan. Jadi kalau kita bandingkan dengan bangun datar, dia cuma tahu, oh tahunya rumus keliling itu ini, rumusnya luas itu ini, rumusnya. Belum paham. Maka dari itu, guru harus memberikan soal yang hanya tahapan pengetahuan saja. Ketika dia sudah bisa melewatinya, maka dinaikkan tahapannya menjadi kepemahaman. Jadi, selain tahu, ketika diberikan rumus, maka dia juga akan paham. Ketika udah paham, tahu cara menerapkannya, sudah cara menerapkannya, bisa menganalisis, sintesis, yang terakhir adalah mengevaluasi pengerjaan, khususnya pengerjaan kita. Kalau misalnya diulangi, jadi gini, misalnya suatu tahap yang pertama heuristik adalah mengetahui, maka guru harus memfokuskan untuk melatih kemampuan yang sangat dasar, yaitu pengetahuan. Setelah itu, kalau misalnya udah mampu, maka guru akan memberikan soal selanjutnya, yaitu di sini pemahaman. Untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan heuristiknya.
pada tahap berikutnya. Udah, baik kita ulangi ya, tentang sebagai proses berpikir. Misalnya, ya, tahap pertama adalah heuristik adalah memahami masalah. Apabila di Bloom ini berarti tahapan kedua ya. Maka soal-soal tersebut cukup difokuskan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami soal-soal tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan soal-soal lain untuk mengembangkan kemampuan heuristik tahap berikutnya, misalnya memberikan soal tentang penerapan ataupun analisis di sini ya. Jadi udah tahapan pemahaman, berarti tinggal penerapan ataupun analisis. Karena kalau terlalu jauh itu akan membuat siswa kita pusing ya. Sehingga ya yang diharapkan adalah memberikan atau diberikan bisa mengembangkan seluruh tahapan pemecahan masalah sampai mereka mampu menemukan solusinya. Jadi intinya kita sebagai guru harus memberikan soal itu pada tiap tahapannya. Ketika kita tahu tahapan siswa ini hanya tahapan pengetahuan, maka kita berkewajiban menaikkan levelnya menjadi pemahaman. Ketika ada siswa sampai pemahaman, berarti kita wajib menaikkan tingkatannya ke dapat dan seterusnya. Ya. Jadi, pembelajaran secara bertahap ini penting untuk membantu perkembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga dapat diketahui pada tahap mana siswa sering menemukan kesulitan. Jadi, apabila melihat dari sebuah proses, jadi di sini guru diarahkan supaya guru bisa menerapkan atau memberikan soal-soal dari yang mudah dulu, yang mudah ke sedang, udah sedang baru ke sulit, sangat sulit, very sulit, dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan dari siswa kita sendiri ya. Selanjutnya, apabila dilihat dari sebagai kemampuan dasar, ya, pembelajaran heuristik dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Namun, pembelajaran heuristik lebih baik dilakukan dengan kelompok, baik kelompok besar ataupun kelompok kecil, agar terjadi diskusi dan tukar pikiran antara sesama siswa selama diberikan tugas untuk memecahkan masalah. Jadi harapan kita ketika kita memberikan arahan, maka mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Guru perlu merancang pembelajaran yang kondusif bagi siswa di mana siswa selalu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, perlu pendekatan guru yang mampu mengembangkan, meningkatkan motivasi belajar dari siswa, sehingga siswa merasa tertantang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada tahapan pemecahan masalah. Ya, jadi di sini guru itu berkewajiban apa? Untuk membuat para mahasiswa selalu termotivasi. Adapun nanti pembagian grup, ini pengalaman Bapak dulu ya, apalagi ini di SD. Kalau misalnya 3 orang, maka yang 2 orang ngobrol, yang 1 ngerjain. Bagaimana Pak kalau 4 orang? Biasanya 2 orang ngobrol, 2 orang kerja. Bagaimana kalau 5 orang? 5 orang biasanya 1 orang kerja itu 2 orang kerja, yang lainnya main. Bagaimana tuh Pak yang efektif? Nah, Bapak dulu pernah mengaplikasikannya. Tiap grupnya itu ada, tiap kelompoknya itu adalah menggunakan sistem 2 orang 2 orang. Jadi kalau misalnya 2 orang tersebut pasti tidak akan ada waktu untuk ngobrol dengan teman, kan temannya mau belajar. Akan tetapi negatifnya kalau seandainya 2 orang berarti beban buat kita selaku guru atau selaku dosennya bahwa kita harus menilai satu persatu dari ujian tersebut. Jadi intinya kita simpulkan pada tahapan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahapan menurut Krulik. Kalau dulu menurut Polia yang 4 tahap, sekarang udah 5 tahap. Akan tetapi yang kedua adalah tentang di sini yaitu tentang pemecahan masalah ya, tentang dimensi pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah itu sekali lagi ada 3, sebagai suatu tujuan pembelajaran, sebagai proses, sebagai kemampuan dasar. Ya, kita kembali lagi, sekali lagi ini. Jadi intinya ketika tahapan-tahapan heuristik ini dapat dilalui oleh siswa, maka dia itu kan berimbas ke dalam pemecahan masalah. Jadi intinya saling keterkaitan lah. Jadi kalau siswanya rajin pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ya. Terus yang kedua sebagai proses berpikir. Jadi guru itu berkewajiban memberikan soal sesuai tahapan. Jadi dari yang mudah
terus lumayan mudah, sedang, sukar, sangat sukar, pada sukar, dan lain-lain. Jadi jangan sampai anak baru tahapan pengetahuan, dia udah loncat ke evaluasi itu tidak akan menyambung ya. Kecuali kalau misalnya di pengetahuan, masuk ke penerapan bisa. Biasanya dua tingkat lah kalau nggak salah ya. Nah, yang terakhir di sini adalah sebagai kemampuan dasar basic skill. Jadi, eh, sekali lagi guru itu harus memberikan pembelajaran heuristik baik dari individu maupun kelompok. Akan tetapi suatu kelompok atau mengingatkan, apalagi di SD, gunakanlah satu kelompok itu 2 orang. Ada negatifnya nggak apa? Banyak negatifnya. Kita menjadi banyak memeriksa, kita akan capek sendiri, dan lain-lain ya. Jadi intinya, sekali lagi, heuristik ini bagusnya ada yang bertanggung jawab, atau misalnya ada yang berani tampil di depan mengenai pemecahan masalah ini ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.